Papa ngapain sih bicara seperti itu ke Yasmin? Mama pikir Papa itu di pihaknya Rangga. Ternyata enggak. Yang ada nanti Rangga sama Yasmin batal nikahnya, Pak. Papa mau kalau Rangga itu jadi stres. Yang pasti, aku nggak mau nanti anak orang sengsara cuma gara-gara kelakuannya Rangga. Udah mah, sekarang batalin aja pertunangan itu. Dan nggak ada lagi tuh cerita-cerita pernikahan antara Rangga dan Yasmin. Tunggu. Mereka berdua aja mau menikah. Kenapa, Pak? Sampai kamu benar-benar tenang. Sayang, Nina nelfon nih. Nina ngapain nyariin kamu? Ya coba aja deh diangkat. Tapi kamu aktifin loudspeaker-nya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yasmin, kamu bisa nggak tolongin aku? Aku butuh banget bantuan kamu. Aku minta maaf banget ya nelpon kamu malam-malam kayak gini. Aku jadi nggak enak deh sama kamu. Mau minta tolong apa? Yasmin, kamu bisa nggak ngusahain supaya aku tuh nggak dijauhin dari Kayla? Tapi Nina, kalau aku ngelakuin itu ya sama aja aku menentang keluarga Cakradinata. Yasmin, tapi kan aku udah nolongin kamu. Aku udah bongkar semua kebusukannya Rangga di depan semua orang. Masa kamu nggak bisa nolongin aku? Aku ini udah duluan yang masuk ke keluarga Cakradinata, tapi kamu lihat kan perlakuan mereka kepada aku? Aku tuh selalu dihina loh. Aku nggak mau kalau sampai kamu nikah sama Rangga, kamu itu bakalan bernasib sama kayak aku, Yasmin. Yasmin, tolongin aku ya. Maksudnya kamu ngomong apa sih? Kamu bisa langsung ke intinya aja nggak? Kamu tahu kan, aku ini udah berkorban sangat banyak untuk Rangga. Tapi apa yang aku dapetin? Nggak ada. Mereka juga tidak menghargai aku sama sekali. Aku nggak mau kamu salah langkah ya. Aku nggak mau kalau sampai kamu nikah sama Rangga. Kamu itu merasakan apa yang aku rasakan. Terus mau kamu apa? Aku cuma minta kamu tolong bawa Kayla ke aku. Supaya aku bisa bawa pergi Kayla jauh dari keluarga Cakradinata. Yasmin, kamu tahu kan aku ini sayang banget sama Kayla. Aku cuma punya Kayla, Yasmin. Aku tahu kok. Kamu ini wanita yang sangat baik. Jadi aku minta tolong sama kamu ya, Yasmin ya. Aku minta tolong banget sama kamu. Tapi aku rasa aku nggak bisa ngelakuin itu, Nina. Dengan apa yang kamu lakuin tadi, aku rasa kamu juga gegabah sekali. Padahal aku udah capek-capek nangis. Tapi malah kayak gitu jawabannya. Halo? Kok masih di sana? Ya Yasmin, aku masih di sini kok. Ya udah, cuma itu doang yang bisa aku bilang sama kamu. Untuk masalah Kayla aku nggak bisa bantu. Assalamualaikum. Yasmin. Waalaikumsalam. Oh! Emang bener ya si Yasmin ya. Udah ditolongin bukannya makasih, malah kayak gini sama aku sekarang. Kita lihat aja. Setelah dia jadi menantunya keluarga Cakradinata, dia pasti bakalan bernasib yang sama aku kayak aku. Menurut kamu aku bener nggak ya aku ngomong kayak gitu? Menurut aku kamu udah benar sayang. Dan cukup bijak. Aku rasa kamu gak usah ikut campur masalah antara Nina sama keluarga Cakradinata. Ya walaupun sebenarnya aku kasihan banget ya. Nina sama Kayla. Cuma apa yang dilakuin sama Nina tadi tuh, dia tuh ya gegabah, dia tuh gak mikir panjang dengan apa yang harus dia lakuin. Dan bahkan dia sekarang jadi bingung kan. Dan dia juga takut juga pastinya. Dan dia makanya minta tolong sama aku. Ya. Dia gak bisa mikir panjang aja. Dia gak mikirin anaknya gimana dampaknya. Tapi tetap aja kamu jangan terlalu baik pikirannya. Aku gak mau sampai kamu drop karena mikirin semua masalah itu. Ya gimana aku nggak kepikiran. Masalahnya, masalah-masalah ini tuh ada di orang-orang yang ada di sekitar aku sekarang.
Aku tahu caranya. Kau mikirin aku aja. Lihat aku. Biar kamu gak stres. Aku tuh lagi konsultasi loh. Jatuhnya aku lagi jadi pasien kamu. Kamu kalau sama pasien-pasien kamu giniin juga nggak? Ya enggak dong sayang, ini cuma antara aku sama kamu. Ini special treatment namanya. Ada yang spesial lagi nggak kira-kira? Enggak, karena aku keluarin semua hari ini. Sialan. Semua rencanaku gagal. Tapi ini semua gara-gara ulahnya Nina. Harusnya aku singkirkan dia dari dulu. Aduh. Ini gara-gara ulahnya Nina. Si lalat kecil itu kurang ajar. Dan papa juga. Papa lebih percaya sama orang lain. Yang bukan darah daging dia. Kenapa bukan sama aku yang anaknya sendiri? Dan aku pikir aku akan menjadi pewaris perusahaan Cakradinata. Tapi ternyata papa malah mendorong aku semakin jauh dari situ. Aku ke toilet dulu ya. Ini mas, tolong tambah dong. Ya, tolong tambah. Jadi gini karakter aslinya Rangga. Laki-laki kayak gini gak pantas buat Yayas. Aku akan bujuk Yayas buat mikir ulang tentang pernikahannya sama Rangga. Aku gak rela Yayas jatuh ke pelukan laki-laki kayak dia. Pak. Papa ngapain sih bicara seperti itu ke Yasmin? Mama pikir Papa itu di pihaknya Rangga. Ternyata enggak. Yang ada nanti Rangga sama Yasmin batal nikahnya, Pak. Papa mau kalau Rangga itu jadi stres. Yang pasti, aku nggak mau nanti anak orang sengsara cuma gara-gara kelakuannya Rangga. Udah mah, sekarang batalin aja pertunangan itu. Dan nggak ada lagi tuh cerita-cerita pernikahan antara Rangga dan Yasmin. Tunggu. Mereka berdua aja mau menikah. Kenapa Papa malah mau memisahkan mereka? Kenapa Papa nggak setuju? Kenapa coba Pak? Kamu yakin kalau Yasmin itu masih mau menikah sama Rangga setelah dia denger dan dia lihat kejadian masa lalunya Nina sama Rangga? Mama yakin Yasmin masih mau? Yasmin pasti akan berpikir, itu masa lalu, yang penting kan masa depan. Pasti seperti itu, Yasmin masih mau. Mama yakin banget. Udah lah, ini semua gara-gara ulah kamu sama Rangga. Yasmin? Yasmin? Yasmin, aku minta maaf Yasmin. Tolong jangan tinggalin aku ya. Aku mau kita tetap melangsungkan pernikahan kita ya. Tolong ya. Jangan tinggalin aku. Jangan kurang ajar kamu ya. Kurang ajar gimana? Kok sekarang kamu malah nampar aku? Kamu yang kurang ajar. Aku udah kasih segalanya buat kamu. Tapi kamu menolak untuk menikah sama aku. Kamu itu perempuan yang gak tahu diri dan perempuan yang gak tahu diuntung. Begini. Wah!
Lo gak usah ganggu gue sama Yasmin ya. Yasmin, ayo kita pergi dari sini sekarang. Lepasin! Lo